Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan lagi kajian tafsir masih di surat Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-208. Saya terjemahkan terlebih dahulu ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, kalian masuklah, fissilmi, dalam Islam, kafatan, seluruhnya, semuanya. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitoni, langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya dia setan, lakum, bagi kalian wahai manusia, aduwun mubinun, musuh yang nyata. Fa'in, maka jika zalaltum, kalian tergelincir, maksudnya menyimpang, mim ba'di, dari setelah maja'atkum, apa-apa yang telah datang kepada kalian, al-bayyinatu, bukti-bukti atau keterangan-keterangan, fa'lamu, maka kalian ketahuilah, annallaha, bahwasannya Allah, azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Hal, tidaklah, yanzuruna, mereka menunggu, illa, kecuali, ayyatiyahumullahu, bahwasanya Allah mendatangi mereka, fi dulalin, dalam naungan-naungan, minal ghamami, dari awan mendung, ini maksudnya. Wal malaikatu, dan para malaikat, wa qudiya, dan telah diputuskan, al amru, perkara itu, wa ilallahi, dan kepada Allah lah, turja'ul umuru, perkara-perkara itu dikembalikan. Sal, tanyalah wahai Muhammad, Bani Israila, kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi khususnya waktu itu, kam, berapakah, atainahum, kami mendatangkan bagi mereka,
min ayatim bayyinah, dari tanda-tanda yang nyata, tanda-tanda yang jelas. Waman, dan barang siapa yubaddil, dia mengganti ni'matallahi, kenikmatan Allah, mim ba'di ma ja'athu, mim ba'di, dari sesudah, ja'athu, kenikmatan itu datang kepadanya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, syadidul iqabi, sangat dahsyat siksaannya atau hukumannya. Zuyyina, dihiasi, lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang mereka kufur, al hayatud dunya, kehidupan dunia. Wa yaskharuna, dan mereka orang-orang yang kufur tadi menghinakan minalladzina amanu, kepada orang-orang yang mereka beriman. Walladzina taqau, dan orang-orang yang mereka bertakwa, fauqahum, di atas mereka, artinya derajatnya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wallahu, dan Allah itu yarzuqu may yasha'u, memberi rizki kepada orang yang Dia kehendaki, bi ghairi hisabin, dengan tanpa hitungan. Mungkin insyaallah nanti sampai ayat 212. Kita kembali ke ayat 208. Sedikit menyambung tentang apa yang Allah firmankan pada ayat-ayat yang lalu, bahwa kita mendapatkan keterangan darinya, dari Allah, manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang digambarkan oleh Allah, ada orang yang munafik, nanten nggih, di ayat 204 sampai 206, lisannya mengucapkan perkataan yang menakjubkan, bersaksi atas nama Allah, gitu ya. Tetapi ternyata di dalam hatinya orang itu memusuhi Islam, orang itu tidak suka terhadap Islam. Sampai kalau kejadian yang kemarin, kejadian yang dulu, pada kejadian turunnya ayat ini kepada Al-Akhnas bin Syuraik Ats-Tsaqafi, gitu ya, bahwa dia sampai menghancurkan ladang-ladang dan ternak orang-orang Islam. Sebaliknya, ada orang yang perjuangannya sangat luar biasa, kebaikannya sangat luar biasa, gitu ya. Dia menjual dirinya, gitu ya, mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang digambarkan oleh para ulama adalah sahabat Suhaib bin Sinan, gitu ya. Waktu hijrah, dia berani meninggalkan harta benda yang dia dapatkan semasa hidup di Mekah hanya karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia dia tinggalkan, harta benda dia korbankan, yang penting bisa melaksanakan perintah Allah. Nah, itu sebagai contoh-contoh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 208 dia memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini panggilan khusus terhadap orang-orang yang merasa dirinya beriman. Jika ada dalam hati kita keimanan, jika ada di dalam hati kita itu percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, kita dengarkan, kita taati. Apa perintah Allah dalam ayat ini.
Lah apa perintahnya? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian itu dalam agama Islam. Jadi as-silmi di sini maknanya Islam. Walaupun ada sebagian kecil ulama yang menerangkannya as-silmi di sini adalah perdamaian. Yang mereka mengaitkan ketika terjadi perdamaian ya yusdame gitu ya, tidak mencari masalah, tidak mendahului dalam pengkhianatan. Tapi kebanyakan ulama karena banyak ayat yang menunjukkan kita itu disuruh untuk masuk ke dalam Islam, perintah itu adalah perintah yang sangat penting, maka mereka memilih tafsir yang memaknai as-silmi di sini adalah Islam. Kalian masuklah dalam agama Islam kafah semuanya. Nah, di sini ada dua makna, bahwa semua di tafsiran yang pertama itu menerangkan tentang Islamnya. Jadi masuklah kalian dalam agama Islam itu semuanya. Dalam arti tidak memilih-milih dalam soal agama. Jadi kabeh gitu ya. Mulai dari cara ibadahnya, mulai dari cara bermuamalahnya, mulai dari cara berpakaiannya gitu ya. Itu dalam semua hal kita menjadikan Islam sebagai pedoman. Jangan dipilih neng masjid tok, tapi kalau jual beli pakai dengan cara yang lain. Atau jual beli sama masjid tok, ya, dalam ibadah tok, nanti dalam hal bermuamalah dengan tetangga dengan cara yang lain, itu tidak boleh. Artinya perintah dari Allah itu semua apa yang kita dapatkan dari Islam yaitu yang kita jalani. Dari A sampai Z, dari bagaimana cara berhubungan dengan Allah sampai kita berhubungan dengan sesama manusia. Lah maka ini kok panggilannya terhadap orang beriman, padahal orang beriman itu pasti sudah Islam, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna, secara semuanya, keseluruhan. Padahal kita tahu bahwa orang iman kalau dalam hadis ini kan derajatnya malah lebih tinggi daripada orang muslim, kan gitu ya. Muslim, mukmin, muhsin, gitu ya. Orang yang Islam, orang yang iman, kemudian orang yang ihsan. Derajatnya kan seperti itu. Nah ini kok malah wis iman, kok disuruh lagi untuk masuk ke dalam Islam. Maka para mufassirin mereka memahami bahwa ini perintah untuk istiqomah dan meningkatkan terus keislaman kita, meningkatkan terus amalan perbuatan baik kita. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan kita baca setiap hari ini ihdinas siratal mustaqim. Padahal ya ini wis salat ya, wis ngaji, wis poso, kok masih meminta petunjuk kepada Allah supaya diberikan petunjuk gitu ya. Masih meminta kepada Allah untuk diberikan kepada petunjuk. Ya maknanya artinya kita meminta kepada Allah agar ditingkatkan gitu ya. Diperbanyak hidayah yang Dia berikan kepada kita dan kita diistiqomahkan dalam hidayah. Karena kan kita tahu nggih bahwa keimanan itu naik turun, bahwa ya kita ya kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa gitu ya. Biar itu kita dijadikan istiqomah di dalam Islam. Kemudian juga ditingkatkan karena kita tahu Islamnya kita itu kan sangat jauh dari gambaran Islam yang sebenarnya kan gitu ya. Islamnya para sahabat, Islamnya para ulama, apalagi Islamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita minta terus kepada Allah supaya kita mendapatkan peningkatan dalam hal keislaman kita. Kemudian tafsir yang kedua adalah, wahai orang yang beriman, kalian masuklah ke dalam Islam itu semuanya. Tadi kalau pertama keterangan bagi Islamnya, bahwa Islam itu tidak dipilih-pilih, tidak dipecah-pecah, tapi semuanya itu harus diambil. Kalau yang tafsiran kedua bahwa semua orang beriman itu harus Islam.
Dalam arti semuanya itu harus patuh, semuanya itu harus bersatu dalam naungan Islam. Ojo pecah-pecah, ojo dewi-dewi, tapi masuklah dalam Islam semuanya bareng-bareng agar tidak terjadi perselisihan, agar tidak terjadi permusuhan di antara orang-orang yang beriman. Maka semuanya memegang syariat Islam, semuanya menjadikan Islam sebagai pedoman biar bisa hidup secara berjamaah, secara bersama-sama. Nah, walaupun mana dari dua ini ya tentunya maknanya sama, bahwa kalau kita hidup berjamaah ya intinya orang memilih-milih Islam, Islam itu jadi pedoman. Sebaliknya kalau kita itu berislam secara kafah, berislam secara sempurna, ya tentunya di sana ada perintah untuk bersaudara antar orang yang beriman. Jadi itu makna ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Tetapi dalam sebuah tafsir, dalam tafsir Munil gitu nggih, yang beliau mengutip dari Ibnu Jarir, beliau meriwayatkan bahwa ayat ini ada kaitannya dengan yang terjadi pada sahabat Abdullah bin Salam. Jadi sebagian ulama mengatakan ayat ini ada sebab turunnya, ada sebab-sebab turunnya ayat. Yaitu ketika Abdullah bin Salam itu sahabat Ansor dari kalangan orang-orang Yahudi, gitu ya. Dulunya beragama Yahudi, ulamanya Yahudi, orang pinternya Yahudi, orang alimnya Yahudi, kemudian masuk ke dalam Islam. Nah, dalam agama Yahudi, mereka itu disuruh untuk mengagungkan, bahasa mengagungkan itu apa? Kalau kita kan hari Jumat, nggih. Jadi menjadikan hari Jumat itu hari yang spesial. Kalau orang-orang Yahudi yang dijadikan itu hari Sabtu. Dan di kitab mereka, di kalangan Yahudi, mereka itu tidak boleh makan daging unta maupun susunya. Padahal di kalangan Islam itu adalah sesuatu hal yang halal, yang boleh. Tapi diharamkan oleh Allah untuk orang-orang Yahudi. Nah, Abdullah bin Salam itu masih terbawa hal seperti itu. Jadi dilaporkan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, itu Abdullah bin Salam itu masih ikut-ikut tradisinya Yahudi, gitu ya. Dia itu masih mengagungkan, masih menspesialkan hari Sabtu, dan ketika kita suruh untuk makan atau minum dari onta, dia tidak mau. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, benar apa tidak, kepada Abdullah bin Salam. Dijawab oleh Abdullah bin Salam, ya kan ini sama-sama perintah Allah wahai Rasulullah, gitu ya. Tapi ini perintah Allah kepada orang Yahudi dalam kitab Taurat mereka, kan sama-sama nggih. Artinya sama, Taurat itu juga dari Allah, isinya untuk menspesialkan hari Sabtu dan melarang unta, entah dagingnya, entah susunya. Maka Nabi SAW menegur dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Yang kalian temui di ajaran Yahudi, khususnya kepada Abdullah bin Salam ini tadi, itu sudah terhapuskan, sudah dihalalkan oleh Allah pada umat Nabi SAW. Yus itu tinggalkan intinya. Beda kalau misalnya dia tidak suka, beda nih. Tapi dengan anggapan itu sebuah keharuman, itu tidak boleh. Misalnya ayam, bukan ayam ya, yang pernah saya tahu itu lele. Ada orang itu yang tidak mau lele, gitu ya. Jadi sirai kok bentuknya kayak ulo, gitu. Jadi rodok gila gitu ya, tidak mau makan daging lele. Gitu. Dia beranggapan seperti itu kan apa ya? Yus tidak suka, tidak masalah. Tapi kalau kok kowe mau lele, haram kok. Nah gitu, yang jadi masalah di situ. Sama, kenapa kok Rasulullah menegur Abdullah bin Salam? Karena menganggap unta haram. Kalau misalnya menjawabnya, saya tidak suka makan unta, misalnya kembung, apa diare, misalnya gitu ya tidak masalah. Kan ada orang yang kalau daging kambing terus diare, gitu, nek bodoh nih kan nanti tidak bisa menikmati daging dengan lahap. Nah beda, artinya ketidaksukaan atau ketidakcocokan tubuh dengan sesuatu dengan menganggapnya sebagai barang yang haram. Kalau menganggapnya sebagai barang yang haram, itu tidak boleh. Maka yang dipegang harus Islam secara keseluruhan, tidak dicampur dengan aturan atau agama yang lain.
Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Nah ini ulama mengambil kesimpulan bahwa semua yang di luar dari Islam atau semua yang tidak diperbolehkan oleh Islam itu merupakan langkah-langkah setan. Karena Allah menyuruh manusia, menyuruh orang beriman untuk masuk ke dalam Islam seluruhnya. Jadi yang di luar lingkup Islam, yang tidak diperbolehkan oleh Islam, yang diharamkan oleh Islam, itu adalah termasuk langkah-langkah setan. Kenapa kok dianggap langkah-langkah setan? Gini ya. Karena tentunya setan itu ingin menjerumuskan manusia, ingin memasukkan manusia ke dalam azab Allah. Untuk menjadi teman mereka di dalam neraka. Bencinya kan sangat luar biasa setan kepada manusia. Tidak hanya ditampakkan secara sembunyi-sembunyi, bahkan kebenciannya dulu dia tampakkan kepada nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Dikon sujud moh, gitu ya. Ana khairun minhu, khalaqatani minar wa khalaqatahu min tin. Aku luwih apik. Saya aja dari api, sedangkan dia Adam terbuat dari tanah. Sejak itu terjadi permusuhan antara iblis dan anak buahnya dari kalangan setan dan juga manusia. Nah, makanya kalau itu kalau mereka itu menampakkan atau mereka itu menjadi musuh kita, tentunya apa yang mereka perintahkan adalah sebuah kecelakaan. Adalah sebuah siksaan yang hasilnya merupakan siksaan, yang hasilnya merupakan azab. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, innahu lakum aduwwun mubin. Kalian harus ingat, kalian harus tahu bahwa setan itu tidak mungkin mengajak kepada kebaikan. Seorang musuh itu mesti pingin untuk mencelakakan musuhnya, untuk mencelakakan saingannya. Kalau tidak seperti itu, ya jadinya bolo, gitu ya. Tidak musuh lagi. Tapi selagi mereka itu tetap menjadi musuh dan setan tetap menjadi musuh, gitu ya, maka ajakannya itu mesti kepada kecelakaan, ajakannya mesti kepada kekafiran atau kesyirikan, gitu ya. Nah, kemudian timbul pertanyaan mungkin, kalau kita itu disuruh untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, padahal kita tahu banyak dari syariat Islam ini yang belum kita bisa jalani, bukan tidak mau nggih, tapi belum bisa kita jalani. Seperti kemarin misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisos, gitu ya. Itu kan tidak bisa. Bukan tidak bisa, ya memang tidak boleh, artinya karena perangkatnya tidak lengkap, ngoten nggih. Maka ulama tafsir As-Sa'di rahimahullah, beliau menerangkan dari hal-hal yang belum bisa kita jalankan dari syariat Islam, maka tidak mengapa atau maka kita harus berusaha untuk meniatkannya. Artinya kita menerima itu adalah hukum Allah, kita niatkan kalau bisa kita jalani. Ya kayak orang haji misalnya gitu. Haji itu kan rukun Islam, wajib bagi yang mampu. Tapi bagi yang tidak mampu atau yang belum bisa atau yang sakit atau yang belum diberi kesempatan, ya niat, gitu ya. Ada niatan untuk ke sana, ada niatan untuk melakukan haji. Karena itu Islam mengajari seperti itu. Tapi ketika tidak mampu, ya kita berusaha dengan niat. Kalau nanti sewaktu-waktu kita ada kesempatan, ya kita jalani semua syariat Islam ini. Jadi yang bisa kita laksanakan, yang tidak bisa kita niatkan untuk melaksanakannya. Kemudian dia 209, fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Ini sebuah ancaman. Bahwa ketika manusia atau orang-orang beriman itu disuruh untuk Islam secara kafah, Islam secara sempurna, tentu kan hampir dikatakan tidak mungkin. Ada banyak godaan dari setan, ada banyak dorongan dari hawa nafsu, sehingga sering manusia itu tergelincir, manusia itu melakukan kemaksiatan, manusia itu mengikuti langkah-langkah setan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, memberikan peringatan, fa in zalaltum, maka jika kalian itu tergelincir. Kalau bahasanya tergelincir itu kan berarti
tidak sengaja nih. Wong kepleset itu kan ora sengaja, ngerti-ngerti kok jiglok gitu kan ya ndak. Artinya karena air kah atau karena sandalnya yang sudah tipis gitu ya, atau karena sampah kemudian dia terpleset. Mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah kalian tahu ya. Jadi kalian tahu ilmunya, kalian tahu hukumnya, kemudian terpleset gitu, melakukan hal tersebut tanpa sengaja. Kalian sadar bahwa itu kesalahan, kalian tahu bahwa itu adalah kemaksiatan. Fa'lamu annallaha azizun hakim, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu maha perkasa. Artinya harus kita sadari benar bahwa itu akan mengakibatkan kita mendapatkan hukuman dari Allah. Allah mampu untuk menghukum kita. Ini ya. Maha perkasa itu kan maknanya seperti itu. Allah mampu untuk menurunkan azab kepada manusia. Nah, kalau kita sadar seperti itu, efeknya gitu ya. Kita mesti akan segera bertaubat kepada Allah. Jadi kita tahu hukumnya, oh ini haram, tergelincir kita, saya masuk ke dalam kemaksiatan, yundang tobat. Karena apa? Karena kita yakin Allah itu maha perkasa. Kita yakin bahwa Allah mampu untuk menyiksa hamba-hamba yang bermaksiat kepadanya. Dan hakimun bijaksana. Bijaksana dalam arti ketika kita sudah melakukan kesalahan, kemudian bukan kita nggih, dalam bahasanya kalau seseorang itu sudah melakukan kesalahan kemudian dia nanti mendapatkan azab dari Allah, ya wis pas gitu ya. Allah tidak zalim, Allah tidak bertindak sewenang-wenang. Tapi sudah datang peringatan, kemudian ternyata dia tetap melakukan kesalahan, tetap melakukan kemaksiatan, kemudian dapat hukuman. Kan nggih pas ini ya. Kayak sekarang harus pakai helm, nah, misalnya gitu ya, sing lagi rame kan itu. Dan ternyata ada yang tidak pakai helm, difoto, cekrik, nah, gitu. Kemudian dikirim ke rumahnya, gitu ya. Jadi kan ya wis pas, gitu ya. Artinya karena melanggar peraturan, kemudian ada bukti, gitu ya. Kalau sekarang buktinya pakai foto, kemudian disuruh denda, pinten 50.000 atau berapa gitu ya, langsung transfer lewat bank. Ya itu ya. Manusia aja berpikir ya wis bener gitu ya. Yang dipertanyakan banyak orang lah, maksudnya yang kampung-kampung ya difoto nih kan gitu ya. Tapi kalau itu misalnya jalan besar kan tidak ada orang yang menyangkal bahwa itu ya wis bener, wis diperingatke menjadi aturan, kemudian terbukti melakukan kesalahan, kemudian disuruh untuk membayar denda atau dihukum niku kan pas. Nah sama, Allah itu azizun hakim. Bahwa ketika kita sudah mendapatkan peringatan kok tetap ada orang yang melanggar kemudian akan dihukum oleh Allah, yaitu sudah pas. Bahwa itu sudah menjadi kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang harus menjadi perhatian kita adalah mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Bahwa Allah itu menimpakan hukum kepada seseorang ketika dia sudah tahu. Ngeten nggih. Ketika sudah datang peringatan kepada dia. Tetapi yang harus kita ketahui juga bahwa orang yang tidak tahu dalam hal ini atau orang yang belum datang kepadanya peringatan hal ini, yang kemudian diberikan rukhsah, yang kemudian diberikan keringanan, itu memang bagi mereka orang yang sudah berusaha untuk tahu. Jadi tidak menimpa atau tidak berlaku bagi orang yang daripada aku ngerti engkau terus aku dihukum. Nah, aku kurang ngerti kan orang dihukum gitu ya. Kemudian tidak mau ngaji, kemudian tidak mau belajar Islam, kemudian tidak mau belajar syariat. Nah, kalau orang yang seperti ini masuknya kepada mereka orang yang berpaling. Mereka ulama mengaitkan wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'man. Jadi ngerti ki nek sinau gitu ya. Dia mungkin pernah dengar Islam itu begini. Wah, kok nek aku saya ngerti ya berarti sing ra oleh saya akeh gitu ya. Aku tak biasa-biasa wae gitu ya. Biar ketika saya tidak tahu, katanya kalau tidak tahu tidak akan dihukum, tidak apa-apa. Nah, kalau ada unsur kesengajaan, ini termasuk dari orang yang berpaling. Sebenarnya bisa untuk cari tahu, sebenarnya bisa untuk cari ilmu, tapi dia tidak mau. Bukannya kecuali kalau tadi nggih, artinya
Orang yang sudah berusaha, yus ngaji sregep kemana-mana nggih pengin berusaha, tapi ilmunya belum sampai, ilmunya belum lengkap, kemudian dia meninggal. Tapi kan usahanya sudah ada. Nah itu termasuk ini orang yang belum datang kepadanya ilmu, kemudian dia melakukan sesuatu yang dia belum tahu ilmunya. Tapi kalau memang dari awal sudah tidak mau, gitu ya, itu termasuk dari mereka orang-orang yang berpaling terhadap al-Islam. Jadi usaha itu sangat penting, gitu ya. Usaha untuk cari tahu, usaha untuk cari ilmu dalam Islam itu sangat penting. Itu nanti bisa membedakan hukuman terhadap seseorang. Kemudian ayat 210, hal yanduruna illa ayatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Tidaklah mereka itu menunggu. Mereka ini adalah mereka orang-orang yang ngikut setan. Mereka orang-orang yang kafir. Mereka orang-orang yang suka bermaksiat. Ini ya. Jadi sudah tahu, tapi tetap ngeyel. Sudah tahu, tetap bersenang-senang dengan kemaksiatannya. Nah ini diberi ancaman oleh Allah. Hal yandurun, apakah mereka itu menunggu? Tidaklah mereka itu menunggu, kecuali Allah datang kepada mereka fi dulalin minal ghamami wal malaikah. Allah datang dengan para malaikat dalam naungan-naungan awan. Di sini ada sesuatu yang menarik, bahwa yang pertama, maksud kedatangan Allah dan para malaikat kepada satu kaum, ada yang mengatakannya, ada ulama yang mengatakan untuk menurunkan azab atau untuk menegakkan hari kiamat. Jadi ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam, Allah datang kepada mereka dalam naungan-naungan awan, itu maksudnya Allah mendatangkan azab atau Allah menegakkan hari kiamat. Hari kiamat itu terjadi. Lah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih dengan kata dhulalin minal ghamam? Artinya awan-awan yang bisa untuk naungan itu kan mendung. Karena secara umum mendung itu mendatangkan rahmat. Karena setelah mendung akan terjadi hujan. Artinya apa? Azab ataupun hari kiamat itu nanti akan terjadi pada saat manusia itu tidak sadar bahwa itu akan terjadi. Bisa dibayangkan gitu. Jadi wah mendung, meh hutan gitu, bariki seger gitu dan hutan gitu. Nah, ternyata yang turun bukan hujan. Entah itu adab atau entah itu kiamat. Jadi orang itu, iki meh turun adab toh, siap-siap sih, itu tidak bisa. Karena memang Allah itu menjadikan adab turun kepada seseorang, kepada mereka, atau kiamat itu terjadi, itu secara tiba-tiba. Tidak sadar seseorang itu bahwa itu akan terjadi hari kiamat. Yes, skor mendung biasa, meh hutan, bariki seger, gitu ya. Habis ini udaranya sejuk, tidak panas lagi, tapi ternyata yang datang itu adalah azab. Nah, maka yang perlu kita ambil pelajaran bahwa orang-orang yang suka bermaksiat ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jano, ini ya, kalau bahasa kita, apa tuh yang sebenarnya kalian tunggu itu apa? Kok kalian terus melangkah mengikuti setan? Kok kalian terus bermaksiat kepada Allah? Itu sesungguhnya yang kalian tunggu itu apa toh? Apa kalian itu nunggu turun azab baru sadar? Apa kalian itu nunggu bahwa kiamat itu terjadi baru tahu kalau kalian itu berbuat salah? Bahwa apa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran. Nah kalau itu sudah terjadi, wa qudiyal amru, dan perkara itu sudah diputuskan. Artinya wis rampung urusane, gitu ya. Bahwa yang salah ya mereka akan masuk ke dalam neraka, yang baik mereka akan masuk ke dalam jannah. Tidak ada waktu lagi itu, banen aku salah ya, gitu ya. Wis tak tobat wis saiki. Itu tidak ada waktu lagi. Kalau kiamat itu memang sudah datang, kalau yang mereka tunggu itu hal tersebut, aku ngerti adab tak lagi taubat, ya tidak ada kesempatan untuk itu. Karena waktu itu waqudiyal amr. Semua perkara itu sudah diputuskan oleh Allah, yang baik akan mendapatkan kebaikan, yang jelek akan mendapatkan kejelekan.
Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah akan dikembalikan semua perkara. Artinya yang baik itu yang menurut Allah baik, yang jelek itu yang menurut Allah jelek, gitu ya. Tidak ada satu pihak pun yang bisa mengubah, gitu ya. Yang sudah diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai kejelekan, yaitu sampai besok dihitung jelek oleh Allah. Kalau itu sebuah kebaikan, yaitu tetap menjadi sebuah kebaikan, keselamatan bagi para pelakunya. Kemudian kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Sal bani Israil kam atainahu min ayatin bayinah. Tanyalah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, terutama kepada para ulamanya, kepada orang-orang yang pandai dari mereka. Kam atainahu min ayatin bayinah. Berapa banyak yang telah kami datangkan kepada mereka dari ayat-ayat yang jelas. Ada dua tafsir di sini. Ayat-ayat yang jelas pertama adalah sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka sangat benar-benar kenal dengan Nabi. Yang kedua adalah kenikmatan-kenikmatan atau mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi Bani Israel. Ya, entah terbelahnya lautan, entah batu keluar air, entah ya, di semuanya mereka diselamatkan dari Fir'aun dan lain sebagainya. Mukjizat yang mereka dengar yang menjadi kepercayaan mereka itu berapa banyak. Itu Rasulullah disuruh untuk bertanya kepada mereka. Karena kaitannya apa? Karena betapa bencinya, betapa menyangkalnya, betapa kafirnya orang Yahudi terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu sudah tahu belum toh? Berapa banyak tanda bukti tentang kebenaran, tanda bukti tentang sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah tegaskan, wa man yubaddil nikmatallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Nah, sudah datang kenikmatan kepada mereka, sudah datang mukjizat kepada mereka, sudah datang keterangan tentang sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Kok mereka ubah-ubah? Yang sebelumnya mereka imani karena beliau muncul dari orang-orang Arab, kemudian mereka kufuri, maka peringatan bagi mereka, fa innallaha syadidul iqab. Maka sesungguhnya Allah itu sangat dahsyat siksaannya. Ya sama, kaitannya sama dengan tadi. Kita sudah tahu ilmunya, misalnya ini sesuatu hal yang haram, misalnya gitu ya. Kemudian kita tetap terjang karena ada hawa nafsu dalam hal tersebut, ya sama. Artinya kita sudah mendapatkan keterangan dari Allah, kemudian mengubahnya, memandangnya sebagai suatu kebolehan, memandangnya sebagai suatu kehalalan. Ya sama kalau orang-orang Yahudi, terutama pada sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peringatan kepada orang beriman tadi nggih, kemudian peringatan bagi orang yang terpeleset, kemudian disuruh untuk bertaubat, kemudian peringatan kepada orang-orang kafir yang tidak mau beriman, apakah mereka itu menunggu datangnya azab. Kemudian ini peringatan kepada khusus orang-orang Yahudi. Kemudian 212-nya masih ada waktu nggih? Sebentar. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Nah, ini penyebab utama seseorang itu tidak mau menjalankan Islam atau tidak mau masuk kepada agama Islam. Apa itu? Mereka itu terhiasi terhadap kehidupan dunia. Karena memang sunatullahnya kan seperti itu nggih. Bahwa neraka itu tertutupi dengan kesenangan dan surga itu tertutupi dengan kesusahan, sesuatu yang dibenci. Maka orang-orang yang tidak kuat imannya atau bahkan mereka tidak beriman sama sekali, ya mereka itu mendahulukan kehidupan dunia. Dan tidak cuma itu saja, wa yaskharuna minal ladzina amanu. Mereka itu menghina orang-orang yang beriman. Nah, kehinaannya ini para ulama mufassirin mengatakan dalam urusan dunia. Wong Islam itu ketinggalan zaman, misalnya gitu ya. Orang Islam itu orang yang tidak terbuka, bahwa orang Islam itu orang-orang yang bodoh, orang-orang Islam itu orang-orang yang tidak mau maju.
tidak ini, tidak itu, dan lain sebagainya, yaitu memang sunatullahnya seperti itu. Bahwa orang-orang kafir, mereka itu karena kecintaan mereka terhadap dunia, mereka itu mengejek orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengejek orang-orang yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Padahal yang terjadi, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Bahwa nanti orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, derajatnya di atas mereka pada hari kiamat. Ya, sangat jelas nih, karena orang-orang kafiran mereka tidak mendapatkan keselamatan dari Allah, orang-orang yang beriman bertakwa diselamatkan oleh Allah, ya derajatnya sangat jauh. Yang satu di bawah di neraka, yang satu di atas masuk ke dalam surga. Maka ini menjadi hiburan atau menjadi kabar dari Allah supaya orang-orang yang beriman itu tidak khawatir. Bahwa sangat sering terjadi menjadi sunatullah, orang-orang Islam itu dihinakan oleh orang kafir. Itu biasa. Tapi kita harus ingat bahwa orang yang beriman itu nanti derajatnya lebih tinggi di akhirat, gitu ya. Orang beriman masuk ke dalam surga, orang kafir masuk ke dalam neraka. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan ini juga kaitannya dengan tadi, bahwa Allah itu memberi rezeki kepada seseorang itu tidak diketahui perhitungannya. Bighairi hisab itu ulama mufasir ada mengatakan tidak diketahui hitungannya. Sangat mungkin orang kafir itu rezekinya lebih banyak daripada orang Islam. Bukan berarti keislaman menyebabkan dia miskin, tidak. Sebaliknya banyak sekali orang Islam yang lebih kaya daripada orang kafir. Nah itu ngitungnya piye? Tidak ada yang tahu perhitungannya. Semua dari kita kan sudah diputuskan. Rizkinya sakmene itu kan semua sudah ada keputusannya. Artinya ketika seseorang yang kaya itu tidak bisa menghinakan orang yang lebih miskin karena, kalau dalam urusan ini, karena agama mereka. Kowe melarat lah, kowe Islam kok tidak terbuka, ngene-ngene ra oleh kok gitu ya. Ngono ngene ra oleh, milih-milih dan lain sebagainya, melaratnya wis wajar. Ya tidak benar. Karena apa? Itu semua dari kehendak Allah, bahwa Allah memberikan rizki, itu tidak ada yang tahu perhitungannya. Bukan berarti kaya kemudian dekat dari Allah, dekat kepada Allah kemudian miskin jauh dari Allah, itu enggak. Tapi bagaimana itu semua, apa bahasa kita random somen terserah Allah gitu ya. Banyak sedikit itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka orang-orang kafir sangat membanggakan kekayaan mereka sehingga menghinakan orang-orang miskin dari kalangan orang yang beriman. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah ancaman-ancaman dan juga perintah-perintah dari Allah supaya kita berhati-hati dalam kehidupan ini, supaya kita memilih mana yang baik, mana yang buruk, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi keteguhan dalam Islam, diberi kesabaran, diberi keistiqomahan, sehingga kita bisa menemui Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik.